Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Saya akan memberikan judul bukan sekedar donasi tapi deposi. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut persembahan khusus bagiku. Kamu harus memungut persembahan khusus bagiku dari setiap orang yang tergerak hatinya. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, dan tembaga, benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, linen halus, dan bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit halus, dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk dupa wangi. Permata krisopas dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku bersemayam di antara mereka, menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai pola kemah suci dan segala perlengkapannya. Demikianlah kamu membuatnya. Dalam Keluaran 25 1-9 ini, Allah memerintahkan Musa agar umat Israel membawa persembahan sukarela untuk membangun kemah suci. Daftar persembahan itu bukan sekedar materi berharga seperti emas, perak, kain ungu, atau batu mulia, tetapi sebuah undangan untuk setiap orang untuk ikut ambil bagian dalam karya Allah. Menariknya, Allah tidak memaksa. Ia hanya meminta dari setiap orang yang tergerak hatinya dengan rela. Artinya, pembangunan tempat Allah berdiam bukan sekedar soal bahan, tapi tentang hati yang rela memberi. Dalam ayat ini juga, kemah suci menjadi simbol nyata bahwa Allah ingin tinggal di tengah umatnya. Bukan sebagai Allah yang jauh di surga, tetapi Allah yang hadir, berjalan, dan menyertai. Kehadirannya itu menjadi pusat ibadah untuk orang Israel, pusat kehidupan, dan pusat identitas umat Israel. Tanpa Allah di tengah mereka, Israel hanyalah bangsa biasa, tetapi dengan kehadirannya, mereka menjadi umat pilihan yang kudus dan menjadi umat pemenang. Di sini juga, Tuhan tidak berkata semua orang wajib membawa persembahan. Ia hanya meminta dari mereka yang hatinya rela dan tergerak. Ada yang membawa emas, ada yang membawa kain lenan, ada pula yang membawa minyak. Setiap orang memberi sesuai dengan apa yang mereka miliki. Tidak semuanya sama, tetapi setiap persembahan itu bernilai di hadapan Tuhan. Karena semua itu dipakai untuk membangun kemah suci, tempat Allah tinggal bersama dengan umatnya. Di sini kita belajar sesuatu yang sangat indah. Allah bukan hanya Allah yang jauh di surga, tapi Dia rindu dekat dengan umatnya. Bahkan di tengah padang gurun sekalipun, Ia mengajak umatnya untuk memberi bukan karena kekurangan, melainkan karena Ia ingin hati mereka terikat dengan hadiratnya. Begitu juga dengan kita hari ini, Tuhan rindu berdiam dalam hidup kita. Bukan lagi di dalam kemah atau bangunan fisik, tetapi di dalam hati yang rela membuka dirinya bagi kehadiran Tuhan. Ia tidak menuntut kita semua memberi hal yang sama, tetapi Ia melihat kerelaan hati kita. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah hari ini kita masih memandang ibadah atau pelayanan kita hanya sebagai kewajiban? Ataukah kita memberi dengan hati yang rela karena kita rindu Tuhan berdiam di tengah-tengah kita? Kemah suci zaman sekarang bukan lagi tentang fisik, melainkan hati yang dibangun sebagai bait Allah. Setiap persembahan, waktu, tenaga, talenta, dan harta kita yang kita bawa kepada Tuhan adalah wujud kerinduan kita agar kehadiran Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sehingga hari ini kami punya kerinduan untuk memberi bukan lagi sesuai dengan berbagai persyaratan-persyaratan, tapi kami mau memberi dengan kerinduan sesuai dengan hati kami, Tuhan. Biar kiranya setiap hidup kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Setiap waktu, tenaga, bahkan pelayanan kami, itu semuanya hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan biar kiranya Tuhan memberkati di pagi hari ini.
Terima kasih kami telah bangun dengan keadaan yang sehat dan bugar, agar kiranya Tuhan memberkati hari ini, bahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah, bahkan Tuhan memberikan damai sejahtera. Kami bersyukur dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi saudara, biar kiranya dimanapun kau berada, kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.